dosen penguji, beserta guru penguji. Perkenalkan, nama saya Sulistiana SPD SD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, tahun 2022, Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja atau UKIN. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu pada kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon saran dan masukannya, supaya pembelajaran yang saya lakukan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Selamat, Kak. Kak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tama dipimpin berdoa teman-temannya ke depan. Siapa berdoa? Doa mulai. Terima kasih Tama sudah memimpin berdoa teman-temannya di depan. Tujuan kita berdoa adalah agar kita diberi kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Bergerak.
lagi contoh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus peduli dan menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga kelestarian. Kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Gambar apakah itu anak-anak? Benar sekali, gambar teh atau minuman teh. Apa manfaat teh bagi kehidupan manusia? Siapa yang tahu apa saja manfaatnya? Iya, silakan itu apa aja contohnya? Ya, bahan minuman. Terus apa lagi? Iya, benar sekali. Jadi tumbuhan teh yang hidup di pegunungan itu tujuan manfaatnya yang pertama bisa sebagai bahan minuman. Kemudian untuk mencegah apa tadi? Erosi dan menjaga lingkungan tetap asri. Kemudian nomor 3, di mana kira-kira tumbuhan teh dapat tumbuh? Ayo gimana anak-anak? Ya. Iya, benar sekali Mas Rangga, yaitu tumbuhan teh itu hidupnya di mana anak-anak? Dataran tinggi atau pegunungan. Pekerjaan apa saja yang melibatkan teh sehingga dapat sampai ke tangan konsumen? Ayo siapa yang tahu apa aja contoh pekerjaannya? Ya, silakan. Ya. Ya, penanaman teh, petani teh. Kemudian apa? Ya, pemetik teh, penggiling daun teh. Iya, pengemas daun teh sehingga teh bisa sampai ke tangan konsumen. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, materi jenis-jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 hari ini yaitu setelah membaca cerita tentang taman bermain yang hilang, peserta didik mampu menilai tokoh di dalam cerita dan menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh cerita dengan detail. Yang kedua, melalui pengamatan video yang disajikan melalui PPT tentang pekerjaan di dataran rendah, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menerapkan kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, setelah mengerjakan LKPD bersama kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan 3 contoh kegiatan menjaga kelestarian lingkungan alam. Masih semangat anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ana akan memutarkan sebuah video pembelajaran terkait materi jenis-jenis pekerjaan. Tugas kalian yaitu mencatat informasi-informasi penting yang ada dalam video tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Coba kalian amati gambar tersebut. Ya, orang yang sedang memetik daun teh. Selanjutnya gambar apa ini? Ya, betul sekali, nelayan. Anak-anak, apa ya perbedaan dari 2 jenis pekerjaan tadi? Sumber daya alam kita terdiri dari tanah, air, tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Kita harus senantiasa melestarikannya. Nah, salah satu yang patut kita lestarikan yaitu teh. Tanaman teh termasuk jenis
jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanaman teh dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman. Namun sebaiknya kita mengkonsumsi teh secukupnya sesuai kebutuhan. Bagaimana cara menjaga tanaman teh agar tetap bertahan? Yang pertama, merawat tanaman teh setelah dipangkas. Yang kedua, menjaga tanaman teh dari serangan penyakit dan hama. 3. Menanam tanaman teh secara berkala agar tetap bertahan. Dan yang keempat, memupuk dan mengairi tanah tempat tumbuh teh agar tetap subur. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan di perkebunan teh: penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan juga pengemas teh. Ada berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya yaitu tukang kayu, kemudian penjahit, petani, penambang, nelayan, dan juga peternak. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya yaitu guru, petugas kebersihan, dokter, montir, dan polisi. Nah, anak-anak, ayo kalian buat diagram Venn tentang jenis pekerjaan. Nah, contohnya seperti ini: petani, kemudian dan nelayan. Sumber daya alam di sekitar kita perlu untuk dilestarikan dan dijaga. Nah, mari kita perhatikan contoh sumber daya alam dan cara menjaga kelestariannya dari tabel berikut ini. Contoh sumber daya alam yaitu udara. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon. Dan yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Kemudian ada tanah. Kita bisa menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Dan yang ketiga, menghindari pencemaran tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat pada anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, 1, 2, 3, 1 setengah. Setelah kalian menyimak video pembelajaran di depan tadi, mari kita menjawab soal-soal terkait video jenis-jenis pekerjaan tersebut. Yang pertama, apa isi dari video tersebut? Siapa yang bisa? Ayo. Saya. Ya, apa? Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang kaya akan sumber daya alam, baik tanah, hewan, tumbuhan, dan barang tambang. Ya, benar sekali ya, Fabian, yaitu Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke yang kaya akan sumber daya alam, baik tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, maupun barang tambang. Ada lagi isi dari video tersebut menceritakan apa, anak-anak? Ya, silakan Ane. Ya, tadi menceritakan tumbuhan teh hidup di mana, anak-anak? Dataran tinggi atau pegunungan. Ada lagi isi dari video tersebut? Silakan. Ya, apa? Ya, benar sekali. Tadi dibahas bahwa manfaat tumbuhan teh
Ya, apa Mas? Cara menjaga tumbuhan teh antara lain. Satu, merawat tanaman teh setelah dipangkas. Ya, merawat tanaman teh setelah dipangkas. Yang kedua apa? Ya. Tiga, memupuk dan mengairi tanaman teh. Ya, benar, memupuk dan mengairi tanaman teh. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan tadi? Tidak ada ya, sudah benar sekali yang disebutkan tadi. Nah, anak-anak hebat, mari kita membaca bacaan di atas tentang tanaman teh. Silakan paragraf 1 dibaca, Tama. Teh merupakan salah satu tanaman yang berdaerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Paragraf 2 silakan Ani dibaca. Indonesia perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung perkebunan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, terus dan Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, silakan paragraf ketiga, Pipa dibaca. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi tanaman teh yang terjadi relatif dengan jarak 1 meter dapat menanam daerahnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita semua. Kegiatan berikutnya, Bu Ana akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Kelompok 1 diketuai oleh Tama. Siap, Tama? Siap. Kelompok 2 diketuai oleh Pipa. Siap, Pipa? Siap. Kelompok 3 diketuai oleh Rangga. Siap, Mas Rangga? Siap. Siap. Bu Ana akan membagikan LKPD yang harus didiskusikan secara kelompok selama kurang lebih 15 menit. Silahkan dibaca secara teliti petunjuk pengerjaan LKPD yang ada di lembar ini. Kemudian perwakilan setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan. Sudah paham anak-anak? Kurang keras? Sudah paham anak-anak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bu Ana akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan melestarikan sumber daya alam penting? Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Menjaga pasokan sumber air bersih. Mencegah terjadinya perubahan lahan cuaca dan musim yang cekat. Untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan kelas, perwakilan IPA. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Lembar kegiatan saya ini adalah kegiatan keseimbangan alam, kelestarian sumber daya alam, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Mencegah kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Menjaga pasokan sumber air bersih. Mencegah terjadinya perubahan lahan cuaca dan musim yang ekstrem. Yang tidak membuang sampah sembarangan. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok
Yang keempat, menjaga pasokan sumber air bersih yang ada di lingkungan. Yang kelima, mencegah terjadinya perubahan lahan, cuaca, dan musim yang ekstrim. Yang keenam, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Kemudian 8, menjaga pasokan udara bersih. Dan yang ke-9, ada 2 jenis pekerjaan, yaitu petani dan nelayan. Petani tempat bekerjanya di mana aja? Sawah. Kegiatannya apa? Bercocok tanam. Hasilnya apa aja? Bisa padi, jagung, kedelai. Dampak pekerjaan bagi masyarakat apa? Menghasilkan karbohidrat. Kemudian nelayan, gambar yang kedua, itu tempat kerjanya di mana anak-anak? Kegiatannya apa yang dilakukan nelayan? Hasilnya apa aja? Bisa ikan, cumi-cumi. Dampak pekerjaannya terpenuhinya sumber protein. Dampak dari kedua pekerjaan tersebut bagi pekerja itu apa? Terpenuhinya kebutuhan hidup. Kalian memang anak-anak hebat, diskusi kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Anak, untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi yang sudah diberikan oleh Bu Ana tadi, yaitu jenis-jenis pekerjaan, Bu Ana akan membagikan tes evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri selama kurang lebih 10 menit. Ya, Bu Ana berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Jadi mari kita mengoreksinya bersama-sama. Sekarang nomor 1, Pak Hadi tinggal di desa karena kegemarannya menikmati teh pada pagi hari. Pak Hadi berinisiatif untuk menanam teh di sawah miliknya. Namun setelah ditanam, bibit tanaman teh milik Pak Hadi tidak tumbuh dan mati. Dari kisah Pak Hadi dapat disimpulkan
kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan selama 1 hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini anak-anak? Siapa yang bisa? Apa aja yang telah kita pelajari? Ya, apa ya Kak? Ya, tumbuhan teh hidup di dataran tinggi atau apa anak-anak? Pegunungan. Yang kedua apa? Ya, jadi pekerjaan yang berhubungan dengan tumbuhan teh antara lain apa tadi? Petani teh, kemudian pemetik teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Apa lagi yang telah kita pelajari hari ini? Iya, benar sekali. Jadi manfaat teh antara lain untuk bahan apa anak-anak? Minuman, untuk mencegah erosi dan menjaga lingkungan agar tetap asri. Kemudian yang kedua, apa yang paling kamu sukai dalam pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, nih. Ya, video pembelajaran yang menarik. Terus yang ketiga, apa yang belum kalian pahami anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Semuanya. Kegiatan berikutnya yaitu kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan selama 1 hari ini. Yang pertama, bahwa tanaman teh itu hidup di mana anak-anak tadi? Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Kalau di pegunungan contohnya apa aja anak-anak? Ya, peternak, pariwisata, perkebunan. Kemudian kalau di dataran rendah apa aja anak-anak? Ya, kalau di daerah pantai contohnya? Iya, kalau di pantai ada nelayan, pengrajin, pedagang, dan seterusnya. Salah satu manfaat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yaitu apa aja? Yang pertama, mencegah terjadinya apa aja? Banjir. Terus apa lagi? Longsor. Kekeringan. Selain itu apa lagi? Menjaga kelangsungan hidup apa aja? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Menjaga pasokan sumber air bersih. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Menjaga pasokan udara bersih dan menjaga ketersediaan sumber daya alam. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa di lingkungan masyarakat. Nah, Buana berpesan terkait materi